Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Lutfiana, NIM 1117013 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Puke Lajala Dita, NIM 111170005. Di sini kami akan menjelaskan percobaan modul 2 dengan judul Pengamatan efek Zeeman normal dalam konfigurasi melintang dan longitudinal. Nah, efek Zeeman sendiri merupakan suatu penamaan untuk pemecahan tingkat energi atau garis spektral yang diakibatkan oleh pengaruh medan magnet. Efek ini pertama kali diprediksi oleh Lorentz pada tahun 1895 sebagai bagian dari teori klasik elektron. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, efek ini secara eksperimen dikonfirmasi oleh Zeeman. Selanjutnya, ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam praktikum ini, yaitu pertama, mengamati garis triplet untuk efek Zeeman transversal normal. Kedua, menentukan kondisi polarisasi komponen triplet. Ketiga, mengamati garis ganda untuk efek Zeeman longitudinal normal. Keempat, menentukan kondisi polarisasi komponen doblet. Nah, pada percobaan efek Zeeman kali ini terdapat 3 jenis percobaan. Untuk percobaan pertama yaitu mencari nilai medan magnet di sekitar lampu kadmium tanpa menghidupkan lampu kadmium. Untuk percobaan yang kedua yaitu mengamati pola atau fringe yang dihasilkan dari sumber cahaya lampu kadmium di ujung lensa. Dan untuk yang percobaan ketiga yaitu mencari nilai alfa 1 dan nilai alfa 2. Sebelum ke langkah percobaan, di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan apa saja yang digunakan pada praktikum kali ini. Nah, untuk yang pertama yaitu di sini ada satu set lensa yang jaraknya diatur sedemikian rupa yang sesuai tertera pada modul. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini ada satu buah kamera, lalu ada satu buah teslameter yang digunakan untuk mengetahui nilai medan magnet. Dan untuk selanjutnya yaitu di sini ada satu buah sensor yang dilengkapi dengan penyangga, lalu ada satu buah lampu kadmium sebagai sumber cahaya, lalu di sini ada satu buah komputer, dan yang terakhir yaitu di sini ada 2 buah catu daya yang digunakan sebagai sumber arus dan tegangan. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan, di mana sebelum kita melakukan percobaan ini, pastikan seluruh alat terpasang dengan benar sebelum tersambung ke sumber tegangan. Nah, untuk percobaan yang pertama yaitu kita akan mencari nilai medan magnet di sekitar lampu kadmium tanpa menghidupkan lampu kadmium. Pertama-tama, kita hidupkan power supply. Nah, di power supply atau catu daya ini terdapat 2 tombol pemutar. Yang pertama itu ada tegangan dan di sini ada arus. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita dekatkan sensor di sekitar lampu kadmium. Setelah itu, arus yang digunakan yaitu 0 sampai 3 ampere dengan interval 0,2. Nah, kita coba pada saat tegangannya 0 dan arusnya 0, dapat dilihat di sini bahwa medan magnet yang dihasilkan yaitu sebesar 6 militesla. Setelah itu, kita coba naikkan arusnya menjadi 0,2. Nah, dapat dilihat di sini nilai medan magnetnya yaitu berubah menjadi 9 militesla. Nah, kalian lakukan seperti ini sampai dengan arusnya 3 dengan interval 0,2. Nah, itu untuk percobaan yang pertama. Nah, untuk percobaan yang kedua yaitu kita akan mengamati pola atau fringe yang dihasilkan dari sumber cahaya lampu kadmium. Nah, pertama-tama kita hidupkan power supply yang satunya. Lalu dapat kita lihat di sini lampu kadmiumnya menyala. Nah, kita tunggu lampu kadmium ini sampai berwarna biru kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, apabila lampu kadmium sudah berwarna biru seperti ini, kita dapat mengamati pola pada ujung lensa. Pada percobaan kali ini terdapat 2 posisi, di mana posisi yang seperti ini yaitu posisi longitudinal.
Sedangkan posisi yang seperti ini yaitu posisi transversal. Kita dapat mengamati dari kedua posisi tersebut dengan masing-masing arus yang digunakan, yaitu sebesar 0 sampai dengan 3 ampere dengan interval 0,5. Dan jangan lupa kita catat medan magnet yang dihasilkan pada setiap arus yang kita gunakan. Pada saat ini kita coba ketika arusnya 0 dan tegangannya 0, pola yang dihasilkan pada ujung lensa adalah sebagai berikut, yaitu pola gelap terang. Nah, pola ini kalian foto. Setelah itu, hasil dari fotonya dimasukkan ke dalam laporan. Nah, ini untuk percobaan yang kedua. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga ini kita akan mencari nilai alfa 1 dan nilai alfa 2 pada masing-masing posisi, yaitu posisi longitudinal dan posisi transversal. Pada percobaan ini kita hanya menambahkan kamera pada ujung lensa yang sudah terhubung dengan komputer melalui kabel USB. Nah, pada komputer ini dipastikan sudah terinstal video com-in. Nah, video com-in ini digunakan untuk merecord pola yang dihasilkan dari sumber cahaya lampu kadmium. Nah, selanjutnya mari kita buka aplikasi video com-in. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari video com-in. Sebelum merecord pola yang dihasilkan dari sumber cahaya lampu kadmium, sebaiknya kita kalibrasi terlebih dahulu dengan cara mengklik calibration or comparison with theory dengan efektif focal length sebesar 150 mm. Setelah itu untuk teorinya kita pilih slit, lalu kita OK. Nah, selanjutnya kita akan merecord. Nah, akan dihasilkan pola seperti berikut. Lalu kita stop. Selanjutnya kita pick. Nah, maka akan didapatkan nilai alfa 1 yaitu sebesar min 5,205. Nah, untuk alfa 2 nya kita klik reference. Setelah itu kita pick atasnya, pencak gelombang. Nah, didapat nilai alfa 2 yaitu sebesar min 5,205. Setelah kalian mendapatkan nilai alfa 1 dan nilai alfa 2, kalian masukkan ke dalam Siemens. Nah, kalian masukkan untuk medan magnet yang kalian gunakan pada saat arus yang kalian gunakan. Setelah itu, masukkan nilai alfa 1 dan nilai alfa 2, lalu akan didapat grafik seperti berikut. Nah, kalian simpulkan hasil yang telah didapat pada percobaan ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data pengamatan dan analisis. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam praktikum ini telah dilakukan 3 kali percobaan. Untuk percobaan pertama menggunakan tabel 1, yaitu data pengamatannya ada arus, medan magnet, dan perubahan energi. Untuk percobaan kedua menggunakan tabel 2, data pengamatannya ada arus, medan magnet, alfa 1, alfa 2, dan perubahan energi. Selanjutnya, pada percobaan 3, sama seperti pada percobaan 2, untuk data pengamatannya menggunakan tabel 3, terdapat data pengamatan arus, medan magnet, alfa 1, dan alfa 2. Nah, setelah data pengamatan kita peroleh, selanjutnya kita membuat grafik hubungan antara medan magnet dan arus, di mana sumbu X adalah arus dan sumbu Y adalah medan magnet. Setelah itu kita membuat grafik hubungan antara alfa 1 dan alfa 2, di mana sumbu X adalah alfa 1
dan sumbu Y adalah alfa 2. Selanjutnya yaitu rumus yang digunakan untuk mencari perubahan energi pada percobaan 1, 2, dan 3 menggunakan rumus delta E sama dengan H bar dibagi 4pi dikali muatan elektron dibagi massa elektron dikali medan magnet yang diperoleh saat pengamatan. Selanjutnya, analisis yang perlu kalian paparkan pada praktikum ini yaitu pertama, sejarah efek Zeeman. Yang kedua, analisis grafik hubungan medan magnet dan arus. Ketiga, analisis perbedaan dari spektrum efek Zeeman transversal dan longitudinal. Keempat, analisis dari grafik alfa 1 dan alfa 2 pada searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Kelima, menjelaskan medan magnet pada pola spektrum pada transversal dan longitudinal. Keenam, menjelaskan prinsip kerja efek Zeeman. Ketujuh, kendala dalam percobaan ini. Kedelapan, bagaimana menghasilkan medan magnet pada percobaan 1, 2, dan 3. Demikianlah percobaan eksperimen 2 tentang efek Zeeman. Buat teman-teman di rumah, meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.